Salam, perkenalkan nama saya Yulita Mariska Kakak. Pada hari ini saya mau menyampaikan tentang kabar baik. Mungkin teman-teman bertanya, kabar baik seperti apa yang saya akan sampaikan pada hari ini? Dan pada hari ini saya mau menyampaikan tentang jalan keselamatan. Awal mula penciptaan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan bumi ini belum berbentuk dan masih kelihatan kosong. Untuk itulah Tuhan berfirman dan menjadikan terang. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Terus Tuhan juga memberikan napas kehidupan bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia yang terdapat dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke hidung manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan manusia hidup menjadi serupa dengan Allah itu sendiri. Dan Tuhan juga memberkati manusia, yaitu hubungan Allah dengan manusia, yang terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan memberkati semuanya yang hidup. Lalu manusia dengan Tuhan sudah hidup berbahagia. Dan Tuhan memberkati manusia, lalu manusia pergi di tanam Eden. Segala buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu buah yang ada di tengah taman tidak boleh kamu makan, kata Yesus. Karena buah itu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia ini melanggarnya. Karena manusia ini lebih memilih, lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Dan akhirnya manusia ini sudah memakan buah yang apa Tuhan larangkan. Akhirnya mereka tidak hidup bersama dengan Tuhan lagi. Sudah berpisah dengan Tuhan, yaitu manusia mengalami masalah. Itu masalah mendasar umat manusia. Manusia terpisah dari Tuhan, yaitu Kejadian 3 ayat 1-6. Lalu manusia mengalami dosa asli atau dosa mula-mula, yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tadi, manusia yang hidup bersama dengan Tuhan, yang hidup berbahagia dengan Tuhan, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah dan mengalami dosa mula-mula. Dan manusia juga diperbudak oleh setan atau iblis, yaitu yang terdapat dalam kitab Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta, berkata atas kebenarannya sendiri, tetapi ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, dari 3 masalah ini, manusia berpisah dengan Tuhan, manusia mengalami dosa asli atau dosa mula-mula, dan manusia diperbudak oleh setan. Karena ketidaktaatan manusia di hadapan Tuhan, karena manusia lebih mengikuti perintah iblis daripada perintah Tuhan. Dan manusia juga mengalami 6 masalah fundamental, yaitu manusia sebagai anak Tuhan. Tadi yang awalnya manusia menjadi anak Tuhan, dan karena ketidaktaatan manusia akhirnya menjadi anak iblis. Dan manusia juga menyembah berhala. Manusia ini sudah menyembah berhala, seperti menyembah patungan dan menyembah dari segalanya, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan karena mereka lebih mengikuti keinginan iblis. Dan manusia juga mengalami masalah emosional mental. Manusia sudah mengalami masalah, manusia sudah emosi menghadapi tantangan dan rintangan, menghadapi segala masalah yang manusia hadapi. Manusia takutnya penghakiman, dan yang terakhir neraka. Karena tadi yang awalnya manusia yang terpisah dari Tuhan, yang mengalami dosa asli, dosa mula-mula, atau yang diperbudak oleh setan. Dan akhirnya manusia ini mengalami 6 masalah fundamental. Tetapi bagaimana cara mereka? Yaitu mereka mencari berbagai macam cara untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mereka memakai cara untuk bisa menyelesaikan masalah, yaitu manusia beragama, mereka masuk ke gereja untuk bisa menyelesaikan masalah, tetapi tidak. Manusia berbuat baik kepada orang-orang untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa kembali hidup bersama Tuhan, tetapi tidak, teman-teman. Manusia juga
memakai filsafat, memakai kepintaran mereka sendiri. Terus manusia memakai sains atau ramalan. Manusia ini memakai segala metode tetapi tidak bisa untuk menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Adalah bukan ini solusinya untuk menyelesaikan masalah. Bukan ini solusi yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Tetapi ada solusi untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, aku mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mau keluar dari masalah tersebut? Kalau mau, ada solusi satu-satunya untuk bisa keluar dari masalah, yaitu satu-satunya solusi untuk keluar dari semua masalah manusia, itu hanya Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus, Dia datang dan Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu yang Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus datang ke dunia, Dia memberikan dirinya untuk disalib, dan Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Nah, Yesus Kristus Dia datang sebagai Nabi sejati untuk membukakan jalan kepada kita, untuk menyambungkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia datang sebagai Nabi sejati. Itu tadi yang awalnya manusia yang terpisah dengan Tuhan, akhirnya Yesus datang sebagai Nabi sejati untuk membukakan jalan dan untuk sambungkan kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14-6, 116. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus Kristus datang untuk mensambungkan jalan tadi yang terpisah, dan supaya manusia kembali hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga datang sebagai imam sejati. Tadi yang awalnya manusia yang mengalami dosa asli, dosa mula-mula. Tadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, yang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya manusia datang untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut, yaitu Roma 8 ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia datang di dunia untuk memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dan Yesus Kristus juga datang sebagai Raja sejati untuk menginjak perbuatan iblis, kuasa iblis. Tadi yang awalnya manusia yang diperbudak oleh setan, manusia yang menjadi anak iblis, akhirnya Yesus datang untuk sebagai nabi sejati, imam sejati, dan raja sejati, supaya kita kembali dengan Tuhan dan hidup berbahagia dengan Tuhan. Dan Yesus Kristus, Ia telah datang ke dunia. Dan mengapa Yesus Kristus yang datang, yang menyelamatkan manusia? Karena Yesus Kristus yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Yesus Kristus yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia di dunia. Itu yang terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus Kristus Dia datang di dunia untuk meremukkan perbuatan iblis, kuasa iblis, supaya manusia kembali hidup berbahagia dengan Tuhan. Dan kita juga menerima penggenapan firman, menantikan kedatangan Mesias, yaitu Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bahwa Yesus Kristus Dia datang ke dunia. Kenapa sih harus Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia? Karena Tuhan yang dijanjikannya itu Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu Immanuel, yaitu
Yesus Kristus itu sendiri. Dan karena sudah tergenap yang Tuhan dijanjikan, karena sudah tergenap, maka kita sekarang saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? Hidup teman-teman, apakah mau Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita? Jika kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita menerima Dia masuk di dalam hati kita, maka Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita, dan Yesus Kristus tinggal di dalam hati kita. Yang dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita percaya dalam namanya, kalau kita yakin dan percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Oleh karena itu, saya mau mengajak teman-teman untuk taruh tangan dada teman-teman dan mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya adalah orang berdosa. Sampai saat ini saya masih hidup mengikuti kehendak saya sendiri. Tetapi saat ini saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk saya dan hidup untuk saya, sehingga saya layak menjadi anak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, aku membuka pintu hati saya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam hatiku, bimbinglah aku selamanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus masuk di dalam hati kita, maka kita juga menerima 7 berkat sebagai anak-anak Tuhan. Kita menerima berkat sebagai anak Tuhan. Tadi yang awalnya kita yang mengalami dosa, yang menjadi anak iblis, maka kita kembali lagi hidup bersama dengan Tuhan, yaitu kita kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan kita juga menerima bimbingan Roh Kudus, yaitu 1 Korintus 3 ayat 16. Kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus dan kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita juga menerima kuasa Roh Kudus bekerja
di dalam hati kita, yaitu Roma 14 ayat 13-14. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Apapun yang kita minta di Tuhan, kalau kita berdoa dan meminta kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus akan memberinya kita kuasa. Dan kita juga menerima dan kuasa kegelapan runtuh. Segala kuasa-kuasa sudah runtuh dan kita sudah bebas dari hukuman dosa dan hukuman maut. Karena Yesus Kristus sudah naik ke bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan kita juga menerima pertolongan malaikat. Yesus Kristus mengirim malaikatnya untuk menolong kita dari berbagai masalah, dari dosa. Untuk itulah Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong kita. Dan kita juga menerima sebagai kewargaan sorga. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Dan kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Dan nama kita tercatat di buku kehidupan. Dan kita juga diberinya penginjilan dunia, yaitu supaya kita menginjili orang-orang yang kita temui, orang-orang di sekitar kita, supaya mereka hidup berbahagia dengan Tuhan, supaya mereka kembali bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bukan hanya ini saja yang kita terima, tetapi juga kita menerima jaminan keselamatan, yaitu jaminan keselamatan, jaminan bimbing Roh Kudus, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan, dan jaminan kemenangan. Itulah kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Dan kita percaya Yesus Kristus, Tuhan selalu hadir untuk menolong kita dari bagai macam masalah. Yesus Kristus dia datang untuk menyelamatkan saudara, teman-teman, dan juga saya. Demikianlah yang saya sampaikan pada hari ini. Demikianlah yang saya sharingkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Salam.